Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Iya. Kita lanjut lagi pembahasan kitab Syarh Qutbun Nada. Insyaallah. Kita masuk di pembahasan donna dan saudari-saudarinya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala muallif Asy-Syaikh Jamaluddin Ibnu Hisham rahimallahu taala aslu ats-tsalitsu dhanna wa ra'a wa hasiba wa dara wa khala wa za'ama wa wajada wa alima al-qalbiyatu wa tansibuhuma maf'ulaini nahu ra'aitullaha akbara kulli syai'in wa yulqawna bi rujahanin in ta'akhkharna nahu al-qawmu fi athari dhanantu wa bi musawatin in tawassatna nahu wa fil arajizi hiltul lu'mu wal khawaru wa in waliyahunna ma aula aw in annafiyatu aulamul ibtida'i awil qasami awil istifhamu batala amaluhunna fi lafzi wujuban wa yusamma dhalika ta'liqan nahu lina'lama ayyul hizbaini ahsa. Kata beliau aslun ats-tsalitsu dhanna wa ara wa hasiba wa dara wa qala wa za'ama wajada wa alima al-qalbiyat. Masyaallah. Kata beliau yang ketiga termasuk amil masuk pada mubtada khabar adalah dhanna, ra'a, hasiba, dara, qala, za'ama, wajada, alima. Semua ini bermakna qalbiyah. Qalbiyah itu ada dua. Ada dhann, menyangka, ada yakin. Jadi maksudnya beliau umumkan. Dhann bisa bermakna menyangka, bisa bermakna yakin. Ra'a bisa bermakna menyangka, bisa bermakna yakin. Paham maksudnya ini? Yang penting semua ini adalah qalbiyah. Qalbiyah. Fatansibuhuma maf'ulaini. Maka mereka menasab keduanya sebagai dua maf'ulnya. Sebagai dua maf'ulnya. Contoh, ra'aitullaha akbar kulli syai'in. Allah akbar. Setelah itu belum cuma contohkan satu contoh ya di matan. Setelah itu belum bahas hukumnya. Wayul goin birujahan inta akor. Dan semuanya bisa diilgo, bisa tidak diamalkan. Semuanya bisa tidak diamalkan. Inta akorna kalau dia berada di akhir. Antum bilang begini, Zaidun qaimun donantu. Dia berada di akhir. Boleh diilgo. Paham maksudnya berada di akhir? Zaidun qaimun donantu. Diilgo. Berada di akhir. Nah contoh, al-qawmu fi athari donantu. Lihat al-qawmu. Tidak diamalkan. Kan dia berada di akhir. Wa bi musawa. Sama hukumnya. Ilgo atau tidak. Intawassatona. Kalau dia berada di tengah. Jadi kalau donantu berada di tengah. Sama antara beramal dan tidaknya. Antum katakan misalnya. Zaidun donantu ko imun. Boleh. Boleh juga Zaidan donantu ko iman. Boleh. Kalau dia berada di tengah. Kalau dia berada di tengah. Contohnya wafil arojizi khiltul lu'mu wal khawaru. Berarti tidak beramal ya. Karena bilang lu'mu. Kan kalau dibaca ropa berarti tidak beramal. Wa in waliyahunna ma aula au in annafiyat. Kalau datang setelah mereka, itu dona dan teman-temannya. Datang setelah dona dan teman-temannya ada ma, ada la, ada in. Nafiat, semua ini nafiat. Aduh kadang begini, donantu in, donantu ma, donantu la. Ada setelahnya, itu. Au lamul ibtida, atau setelahnya ada lamul ibtida. Donantu la qaim, la zaid. Lamul ibtida awil qasam atau lam sumpah. Awil istifham, atau setelahnya ada istifham. Batola amaluhunna. Batal amalan. Ini dikenal dengan apa itu? Yang belum katakan setelahnya. Batal amalan mereka. Filak biwujuban. Batal amalan secara lapat. Secara wajib. Wa yusamma dzalika ta'liqon. Ini yang disebut dengan apa? Ta'liq. Jadi berarti ada tiga. Ada ilgo. Ada i'mal. Ada ta'liq. Ilgo. Batal amalan.
I'mal beramal, ta'liq setengahnya. Beramal secara kedudukan, tidak beramal secara lafaz. Itu maksudnya. Iya, 3 hukumnya. Nah contoh, lina alama ayyul hizbaini ahsa. Nah alaman tidak beramal pada ayyu, kan dia isim istifham. Seharusnya kan dibaca ayya, tapi batal amalannya karena dia isim istifham. Jelas ini pembahasan? Ini untuk matannya. Paham gak itu Ustaz? Yakin? ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى شرح الباب الثالث من النواسخ ما ينصب المبتدأ والخبر معا فهو أفعال القلوب وهو ظن نحو وإني لأظنك يا فرعون لأظنك يا فرعون مثبورا ورأى نحو إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وقول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا وحسبناه لا تحسبوه شرا لكم ودرى كقوله نريت الوفي الأهدي عروة فاكتبب فإن اكتباطا بالوفاء حميد. Baik, cara bab ketiga dari penghapus hukum mubtada khobar adalah apa? Menasab mubtada dan khobar bersamaan. Dia adalah af'alul qulub. Dona dan teman-temannya itu namanya af'alul qulub. Yaitu dia adalah pertama donna. Di sini disyarah, baru beliau contohkan satu persatu. Pertama donna. Contoh, wa inni la'adunnuka ya fir'aunu masbura. Mana maf'ul awal? Ka maf'ul tsani masbura. Wa ra'a, kedua ra'a. Nah, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mana maf'ul awal? Hu maf'ul dua, ba'ida dan qariba. Perkataan penyair, ra'aitullaha akbara kulli syai'in muhawalatan wa aktsarahum junuda. Mana maf'ul awal? Allah maf'ul tsani akbara wa hasiba. Contoh, la tahsabuhu syarron lakum. Maf'ul awal hu maf'ul tsani wa daro. Seperti ucapan penyair, duritul wafiyal ahdiya urwa faktabit fa inna tibaton bil wafa'i hamidu. Pertanyaannya, mana maf'ul awal? Mana maf'ul awal? Ta sekarang menjadi naibul fa'il. Kan naibul fa'il itu adalah asalnya maf'ulun bi. Jadi durita. Ta itu maf'ul bi asalnya. Yang menjadi sekarang naibul fa'il. Maf'ul tsani al-wafiyah. Maf'ul tsaninya adalah al-wafiyah. Adapun al-ahdi mudhafun ilaih. Al-ahdi mudhafun ilaih. Jelas ya? Jelas ini? Baik. وقال كقوله يقال به راعي الحمولة طائر Iya. Ro'iyu ya. Baik, betul. Terus? طائر. Baik. Qala, seperti ucapannya. Yuqalu bihi ra'iyul hamulati ta'ira. Mana maf'ul awal? Mana maf'ul awal? Ra'iyu, sama dengan tadi. Ini yuqalu majhul. Yuqalu ini majhul. Yang mana naibul fa'ilnya itu, itulah maf'ul awal. Maf'ul tsaninya? Ta'ira. Terus? وزعم كقوله زعمتني شيخ ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا ووجد كقوله تعالى تجده عند الله وخير وأعظم أجرا وعلم كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات. Baik. Za'amatni shaykhun walastu bishaykhin innama syaikhu man yadibbu dabiban. Ya tahu. Iya. Tua-tua keladi ini ya. Iya. Za'amatni shaykhun. Mana fa'il maf'ul awalnya? Ya-nya. Ya-nya. Maf'ul dua? Shaykhun. Jadi ini si orang tua ini dibilang kepada seorang gadis ya. Za'amatni shaykhun. Dia menyangka saya itu orang tua. Walastu bisyaihin. Padahal saya ini bukan orang tua. Iya. Innama syaikhu tiada lain orang tua itu. Man yadibbu dabiban. Siapa yang jalan itu sudah seperti merayap.
Maksudnya jalan tak tati-tati begitu, pakai tongkat. Itu orang tua itu kalau sudah pakai tongkat, bungkus. Kalau saya masih kuat begini, jangkau. Paham maksudnya itu dia bilang. Itu kalau syekhnya orang Makassar itu ya. Dia bilang jangkau. Ini tua-tuaan. Iya. Wajada. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Maf'ul awal. Maf'ul tsani. Khairan. Huwanya apa? Itu yang dibilang domir fasal. Kalau seandainya dia domir mubtada, khairun istilahnya. Tapi ini dia domir fasal huruf. Paham kan? Yang dikenal di orang apa itu kalau domir fasal? Orang Basra, orang Kufah dibilang domir imat. Domir imat. Iya. Alima, berikutnya alima. Seperti firman Allah, fa in alimtumuhunna mu'minatin. Maf'ul awal. Hunna maf'ul tsani. Itu mengetahui maf'ul awal tsani itu penting. Terus Wa min ahkami hadhil af'ali annahu yajuzu fiha al-ilgha'u wa ta'liqu. Fa amma al-ilgha'u fa huwa ibaratun an ibtali 'amaliha fil lafzi wal mahalli litawassutiha bainal maf'ulaini aw ta'akhkhuriha anhuma. Misalu tawassutiha bainahuma qawluka Zaidun zanantu 'aliman bil i'mali wa yajuzu Zaidun zanantu 'alimun bil ihmali. Qala sya'iru abil arajizi ya banal lu'mi tu'iduni wa fil arajizi khiltul lu'mu wal khawaru. Fal lu'mu mubtada'un mu'akhkharun wa fil arajizi fi mawdi'i raf'in li'annahu khabarun muqaddamun wa ulqiyat khiltu litawassutiha bainahuma wa halil wajhani sawa'un awil i'malu al arjahu fihi madhhabani. baik. Kata beliau termasuk hukum fi'il-fi'il ini boleh padanya ilgo dan ta'liq. Ilgo itu ibarat dari batal amalan secara lafaz dan secara kedudukan. Dah, itu ilgo namanya. Ilgo itu batal amalan secara lafaz dan secara kedudukannya. Tidak beramal lafaznya dan tidak beramal pada kedudukan. Kenapa? Apa alasannya? Dua. Litawassutiha bainal maf'ulain au ta'akhuriha anhuma. Apa karena dia berada di tengah antara dua maf'ul atau dia diakhirkan dari dua maf'ulnya. Contoh berada di tengah antara keduanya ucapanmu Zaidan donantu aliman dengan beramal. Wa yajuzu boleh juga Zaidun donantu alimun. Paham tak? Boleh beramal, boleh tidak. Qala syair abil arajiziya benal lu'mi tu'iduni wa fil arajizi khiltul lu'mu. Tidak beramal. Lu'mu mubtada mu'akhar. Arajizi fil arajizi fi mawdi raf'in. Dah, khabar muqaddam. Kan tidak beramal ini. Wa ulgiyat khiltu tidak diamalkan. Ulgiyat artinya tidak diamalkan. Tidak diamalkan khiltu litawassutiha kan dia berada di tengah. Bainahuma antara mubtada dan khabarnya. Wahalil wajahan sawa. Apakah dua sisi beramal tidak itu sama? Awil i'mal arja. Atau beramal lebih roji. Fihi madhaban. Di dalamnya terdapat dua pendapat. Wa misalu ta'akhuriha anhuma qawluka Zaidun 'alimun dhanantu bil ihmali wa huwa al-arjahu bil ittifaqi wa yajuzu Zaidan 'aliman dhanantu bil i'mali. Qala sya'iru al-qawmu fi athari dhanantu fa in yakun ma qad dhanantu fa qad dharibtu wa qabu. Contoh dia berada di akhir. Contoh dia berada di akhir ucapan kamu Zaidun 'alimun dhanantu di ihmal. Apa di ihmal? Tidak beramal. Huwal arjahu bittifaq. Jadi kalau dia berada di akhir, lebih roji tidak beramal berdasarkan apa? Kesepakatan. Tadi tidak ada perselisihan ya. Kalau dia berada di akhir, amilnya tidak beramal. Tidak beramal. Tapi itu yang lebih roji ya. Belum bilang cuma lebih roji itu. Boleh juga Zaidan aliman donantu bil imal. Boleh. Berarti ilgo itu boleh. Ilgo itu boleh. Batal amalannya kalau dia berada di akhir. Boleh. Dan itu lebih roji. Tapi boleh juga apa? Beramal. Boleh juga beramal. Qala syair al-qawmu fi athari donantu. Lihat al-qawmu. Dah beramal. Fa'iyakun ma qad donantu faqad dhafirtu wa khabu. Terus. Al-qawmu mubtada'un wa fi athari fi mawdi'i
raf'in ala annahu khabaruhu wa uhlimat dhanantu Nah, wa uhlimat wa ukmilat dhanna li ta'khuriha anhuma wa mata taqaddama al-fi'lu 'ala taqaddama. wa mata taqaddama al-fi'lu 'ala al-mubtada'i wal khabari ma'an lam yajuzil ihmalu la taqul dhanantu zaidun qa'imun bi raf'i khilafan lil kufiyina. Maka kaum di ayat tadi mubtada fi athari berada dalam kedudukan rofa sebagai khobarnya dan uhmilat tidak diamalkan. Donna uhmilat artinya ulgiat. Tidak diamalkan donna karena dia berada di akhir dari keduanya. Tapi mata taqaddamal fi'il alal mubtada. Kapan fi'il mendahului mubtada dan khobar bersamaan. Maksudnya donna dan teman-temannya berada di mana? Di depan. Donna dan teman-temannya berada di depan. Depan sekali. Donna dan teman-temannya berada di depan. Ya. Terus mubtada khobarnya adalah berada di belakangnya. Setelahnya. Maka di sini lam yajuz al-ihmal. Ternyata tidak boleh ihmal. Apa artinya itu? Hah? Dia beramal. Tidak boleh tidak beramal. Kamu katakan donantu Zaidun qaimun. Tidak boleh. La takul. Jangan kamu katakan donantu Zaidun qaimun. Di ropa. Kalau berada di antaranya boleh. Dia berada di akhir boleh. Kalau dia berada di awal. Berada di awal, wajib beramal. Tapi berbeda lagi dengan orang Kufa. Karena orang Kufa punya pendapat, kalau dia berada di awal juga, tetap boleh tidak beramal. Nah, paham kan? Orang Kufa boleh beramal dan boleh tidak, walaupun dia berada di mana? Di awal. Orang Kufa. Terus? Wa amma ta'liqu fa huwa ibaratun an ibtali amaliha lafdhan la mahallan li'i'tiradi ma lahu sadrul kalami bainaha wa baina maf'ulaiha wal maradu bima lahu sadrul kalam amma ma an-nafiyah ka qaulika alimtu ma zaidun qa'imun qala Allah ta'ala laqad alimta ma haula yantiqun fa haula mubtada'un wa yantiquna khabaruhu wa laysa maf'ulan awwalan wa thaniyan wala an-nafiyah ka qaulika alimtu la zaidun qa'imun wala amrun wa inna fiya ka qaulihi ta'ala wa tadunnuna in labittum illa qalila ay ma labittum illa qalilan wala mul ibtida nahu qaulika alimtu la zaidun qa'imun qala Allah ta'ala walaqad alimu lamin ishtarahu ma lahu fil akhirah min khalaq wala mul qasam ka qauli syair walaqad alimtu la ta'tiyanna maniyati innal manaya la tatishu sihamuha wal istifhamu ka qaulika alimtu azaidun qaimun wa kadzalika idza kana fil jumlati ismu istifhamin. Baik. Kata beliau adapun ta'liq, maka dia adalah ibarat dari batal amalan secara lafaz, tidak secara mahal. Jadi ta'liq itu batal lafaznya, amalannya, tapi kedudukannya tidak. Kedudukannya tidak. Li'tiradi ma lahu sadrul kalam. Karena adanya apa yang memiliki hak di awal kalimat. Ya. Yang menghalangi bainaha wa baina ma'mulaiha. Antaranya dan di antara ma'mulnya. Dua ma'mulnya. Jadi ada i'tirad. Ada hal yang membatasinya. Menahannya. Nah. Untuk beramal secara lafaz. Wal muradu bima lahu sadrul kalam. Yang diinginkan apa yang memiliki hak di awal kalimat. Manafiyah satu. Manafiyah. Artinya kalau ada manafiyah batal amalan secara lafaz, tidak secara mahal. Ucapanmu alimtu ma zaidun qaimun batal. Qala ta'ala laqad alimta ma haula yantikun batal secara lafaz. Maka haula mubtada yantikun khobarnya. Bukan maf'ul awal dan maf'ul tsani bukan. Dan la nafiyah sebut ucapanmu alimtu la zaidun qaimun wala amrun. Innafiyah contohnya wa tadunnuna illa bittum illa qalila. Ai ma labittum illa qalila. Karena manafi. La inna nafi. Lamul ibtida seperti ucapanmu alimtu la zaidun qaimun batal. Qala Allah Ta'ala wa laqad alimu laman ishtarahu batal karena ada la. Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan lamul qasam juga termasuk pembatalnya. Penghalangnya adalah lamul qasam, lam sumpah.
Contoh adalah walaqad alimtu lata'tiyanna maniyati innal manayata la tatishu sihamuha. Man dia alimtu lata'tiyanna, ini juga bagus syair ini. Laqad alimtu, saya sungguh yakin, lata'tiyanna maniyati, akan datang ya itu maniyati, ajalku. Mania itu sesuatu yang yakin datang. Maksudnya kematian. Sungguh saya yakin bahwa kematianku akan datang kepadaku. Karena innal manayata, karena sungguh kematian itu la tatishu sihamuha, hendak akan ya terbang panahnya ke arah lain. Hendak akan terbang panahnya ke arah lain. Yaitu dia maknanya dia yakin bahwa dia akan menjumpai kematiannya. Karena kematian itu akan turun kepada setiap orang. Terus, kata wal istifham. Demikian pula termasuk pembatal adalah istifham. Seperti ucapanmu, alim tu azaidun qaimun, gara-gara ada a, istifham, batal amalannya. Demikian pula kalau pada jumlah itu ada isim istifham. Jadi dua maf'ulnya itu salah satunya adalah apa? Isim istifham juga sama. Terus sawa'un kana ahada juz'ayil jumlati aw kana fadlatan al awwalu nahu qawlihi ta'ala wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Wasani ka qawlihi ta'ala wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Fa ayyu munqalabin mansubun bi yanqalibuna 'ala al masdariyati ay yanqalibuna ayyan kilabin wa ya'lamu mu'allaqatun 'anil jumlati bi asriha lima fiha min asmi istifhami wa huwa ayyu wa rubbama tawahhama ba'dul talabati intisaba intisaba ayya bi ya'lama wa huwa khata'un li'anna al istifhama lahu sadrul kalami fala ya'malu fihi ma qablahu wa inna pelan-pelan. Sama saja apakah dia salah satu dari jumlah itu bagiannya atau dia adalah fadla pelengkap. Pokoknya yang penting pada jumlah itu ada isim istifham. Apakah isim istifham itu adalah sebagai dua bagian dari jumlah itu atau dia adalah pelengkap. Bukan salah satu dari dua jumlah itu. Yang pertama itu dia sebagai bagian dari jumlah. Firman Allah Ta'ala la ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Ayyuna itu mubtada kan? Paham kan? Itu awal jumlah. Awal jumlah. Dialah pembatal amalannya ta'lamunna. Karena kalau seandainya dia beramal pada ta'lamunna beramal pada ayyu, berarti dibaca apa? Ayya. Tapi kan dia isim istifham, batal amalannya. Karena kalau dia beramal, pasti dia di awal. Dah? Pasti dia di awal. Pesan yang kedua, yaitu dia hanya fadla, pelengkap. Dia adalah pelengkap dalam jumlah. Dia adalah pelengkap dalam jumlah. Seperti firman Allah Ta'ala, wa saya'lamul ladina zalamu. Kan sudah lengkap. Ayyamun qalibin yang qalibun. Iya, kata ayya, ini dia. Ayyamun qalabin mansub dengan yang qalibun alal masdariyah. Paham jantum itu? Ucapan dari penulis. Apa ayatnya tuh? Nah itu. Kayaknya ada papan lagi satu dulu itu di RBA 1 ya. Papan biru ya. Mana Zulkifli dah? Dulu ada papan biru ya. Mau dicari di, kayaknya di gudang, di rumahnya Pak Sunar di gudang. Dicari. Ada papan biru dulu. Kita ndak bawa ke sini kan ada papannya JF. Kayaknya ada di gudang itu, tak? Dicari. Ada papan biru 1. Cocok di sini, tak? So.
Jadi sekarang ada ayatnya. Kita fokus kepada apa? Saya alamu. Nah, saya alamu terus. Alladzina. Ini alladzina kan fa'ilnya dari ya'lamu. Alladzina dzalamu. Terus ayya terus mungkolabin yang kolibun. Ini dia. Yang ini saja dulu. Yang kolibun fil fa'il. Ayya mungkolabin. Mungkolabin masdar. Mungkolabin masdar. Mudhafun ilai. Ayyamu mudhaf. Paham tak? Ayya mudhaf. Ini ayya i'rabnya adalah maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak. Kenapa bisa maf'ul mutlak? Ini nih sama lafaz dengan fi'il. Karena mudhaf kepada masdar. Jadi ini maf'ul mutlak dari yang kolibun. Paham ini? Maf'ul mutlak dari yang kolibun, bukan maf'ul bi dari ya'lamu. Bukan maf'ul bi dari ya'lamu. Paham kan? Sekarang kenapa batal amalannya ini? Paham tak? Pada jumlah itu terdapat isim istifham. Sekarang isim istifhamnya maf'ul mutlak, fadlah atau umdah? Itu maksudnya. Itu contoh untuk kedua yang dia adalah fadlah, bukan umdah. Beda ayat pertama. Ayat pertama apa? Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu. Itu fadlah atau umdah? Itu adalah umdah. Semua yang marfu itu umdah. Semua yang marfu itu adalah apa? Umdah. Jelas kan? Itu yang mereka katakan. Ini contoh untuk fadlah. Alih uraian penulis. Ayya mungkolibin mansub biang kolibun. Ayya yang mungkolabin itu mansub dengan yang kolibun di atas masdariyah. Tahu di atas masdariyah? Apa maksudnya di atas masdariyah? Dia sebagai maf'ul mutlak. Dia sebagai maf'ul mutlak. Iya. Dia sebagai maf'ul mutlak. Alal masdariyah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ayang kolibuna ayang kilabin. Begitu dia. Yang kolibuna ayang kilabin. Paham kan? Itu asalnya wa ya'lam mu'allaqah. Maka ya'lam itu mu'allaqah digantung. Digantung amalannya. Anil jumlati bi asriha, dari jumlah secara keseluruhan. Jadi ini ya'lam di awal ini digantung amalannya dari ini. Paham tak? Karena ayah bukan mansub dengan ya'lam. Ayah malah mansub dengan siapa? Yang kolibun. Berarti dia digantung amalannya dari semua ini. Bukan hanya ini saja. Paham kan? Bukan hanya ini saja, tapi jumlah secara menyeluruh. Fi'il, fa'il, maf'ul mutlak, sama mudhafun ilaihi. Dipahami ini? Digantung amalannya dengan seluruh jumlah ini. Bi asriha dengan semuanya. Lima fiha minas mil istifham, dengan apa yang di dalamnya berupa isim istifham, yaitu wahwa ay, yaitu ay wa rubbama tawahhama ba'du tolabah. Ini yang belum ingatkan. Wa rubbama, dan terkadang tawahhama salah sangka. Waham itu di bawahnya syak, di bawahnya ragu lagi. Dan terkadang salah sangka sebagian penuntut ilmu. Intisaba ay biya'lam. Nasabnya ayya itu dengan ya'lam. Bahwa khoto, dipastikan salah. Dari mana? Li'anal istifham lahu sadrul kalam. Karena kalau dia mansub dengan ya'lama, kalau dia mansub dengan ya'lama, maka dia harus berada di awal. Sebelumnya ya'lam. Kan dia memiliki hak di mana? Di awal kalimat. Lihat ini. Ketika dia dinasab oleh yang kolibun, maka dia mendahului yang kolibun. Kan begitu. Kalau antum bilang dinasab dengan ya alama, harus dia mendahului siapa? Ya alama. Begitu dia itu. Begitu itu isim istifham.
Paham kan? Ini faedah. Jadi isim istifham itu selalu mendahului amilnya. Itu isim istifham selalu mendahului siapa? Amilnya. Tidak pernah itu dia terletak setelah amilnya. Tidak pernah itu. Dipahamkan? Iya. Misalnya antum katakan dorob taman. Dorob taman. Tak? Ada yang gini. Ini dorob fi'il. Fa'il. Man sebagai maf'ulun bi. Boleh nggak kalimat begitu? Tidak boleh. Antum harus bilang apa? Man dorob ta. Jadi itu isim istifham harus mendahului amil. Harus mendahului siapa? Amil. Tidak boleh di belakang. Makanya inilah bukti beliau. Kalau seandainya dia maf'ulun bihi-nya ya'lam, maka pasti dia berada di depannya siapa? Ya'lam. Berarti dia ini bukan maf'ulun bihi-nya ya'lam yang beramal walaupun ada isim istifham. Tidak. Dia ini maf'ulun bihi-nya siapa? Yang qalibun. Dipahami ini kan? Sehingga dia tetap digantung dari amalan. Iya. Fala ya'malu fi. Jadi kata beliau, li'anna al-istifhama, karena istifham itu lahu sadrul kalam, memiliki hak di awal kalimat. Fala ya'mal fihi ma qablah. Tidak akan beramal padanya apa yang sebelumnya. Selalu isim istifham itu yang beramal adalah apa yang setelahnya. Terus Wa innama summiya hadzal i'malu ta'liqan. ulang. Wa innama summiya hadzal ihmalu ta'liqan. Ihmal, bukan Li'anna al-'amila fi nahwi qawlika alimtu ma zaidun qa'imun. 'Amilun fil mahalli wa laysa 'amilan fil lafzi. Fa huwa 'amilun la 'amilun. Aneh. Terus Fasyubbiha bil mar'ati al-mu'allaqati allati hiya la muzawwajatun wa la mutallaqatun. Wal mar'atu mu'allaqatun mutallaqatun. Jadi tebal tiga-tiga. Terus Wal mar'atu mu'allaqatun hiya allati asa'a zawjuha isyrataha. Wa dalilu ala anna al-fi'la 'amilun fil mahalli annahu yajuzul 'atfu ala mahallil jumlati bin nasbi ka qawli Qusayyir wa ma kuntu adri qabala ghazzata azzata. wa ma kuntu adri qabala azdata malbuka wala muji'atil qalbi hatta tawallati. Fal atfu muji'at fa'atofa muji'at bin nasbi ala mahalli qawlihi malbuka alladhi uliqa anil amali fihi qawluhu adri. Selesai. Kata beliau, wa inna masummiya hadzal ihmal ta'liqan. Sungguh tiada lain dinamakan ihmal ini adalah ta'liq. Sungguh tiada lain dinamakan ihmal ini adalah ta'liq. Karena amil pada contoh alimtu ma zaidan qaimun itu beramal pada mahal. Itu dibilang digantung. Pada ta'liq digantung. Karena dia beramal pada mahal kedudukannya. Laisa amilan fil lafzi, tidak beramal pada lafaz. Berarti dia setengah-setengah begitu. Dilihat dari kedudukannya beramal, tapi dilihat dari lafaznya tidak beramal. Fahuwa amilun la amil. Nah ini dia. Maka dia amil bukan amil. Antum paham itu? Dia amil dan bukan amil. Dalam satu waktu. Dari mana antum dia tahu dia amil? Beramal pada kedudukan. Bukan amil. Tidak beramal pada lafaz, itu maksudnya. Inilah amil, bukan amil. Bahwa amil la amil. Dia beramal dan tidak beramal. Dia beramal dan tidak beramal. Yaitu beramal dilihat dari mahal. Tidak beramal dilihat dari lafaz. Fasyubbihal bil mar'atil mu'allaqah. Di masalah fikih. Maka dia diserupakan dengan perempuan yang digantung statusnya. Allati yang dia adalah la muzawwajah, tidak digauli. Itu nama bukan tidak dinikahi, tidak digauli. Wala mutallaqah, tidak pula ditalak. Gimana itu? Wal mar'atul mu'allaqah, perempuan yang digantung itu, hiyallati asa'a zawjuha isrotaha. Dia adalah yang zaujuha, suaminya, buruk dalam isrotaha, hidup dengannya. Jadi ada seorang laki-laki berkelahi dengan istrinya atau tidak cocok dengan istrinya. Akhirnya dia tinggalkan begitu saja. Tidak ditalak. Cuman dia tinggalkan begitu saja dan dia juga tidak datangi.
akhirnya dia tidak bisa menikah karena statusnya. Secara lafaz itu suaminya apa? Kan dia tinggalkan. Secara lafaz beramal atau tidak? Secara lafaz. Tidakkah dia tidak datangi? Secara kedudukan? Beramal karena statusnya istri. Paham Rizky? Nah, inilah dibilang amil, suami tapi bukan suami. Amil tapi bukan amil. Paham itu nah? Paham Rizky atau tidak? Alhamdulillah kalau paham. Terus dalil bahasanya dia fi'il itu beramal secara mahal, tidak beramal secara lafaz tadi, boleh diatofkan kepada mahal jumlah. Jadi boleh itu antum atof kepada mahal apa jumlah. Contoh sederhananya sebelum datang syair antum bilang begini. Donantu ma zaidun qaimun. Donantu ma zaidun qaimun wa amrun. Antum boleh baca amrun atau kepada lafaz. Kan begitu kan? Boleh juga antum atau kepada mahal. Antum baca apa? Wa amron. Kenapa antum baca amron? Mahalnya zaidun qaimun apa? Mansub. Begitu maksudnya. Nah, jadi dalil akan dia beramal secara mahal di atopnya. Di atopnya dia beramal. Lihat. Bin nasbi dengan nasab. Kaqauli Kusayir seperti ucapannya Kusayir, ma kuntu adri. Adri ya, temannya donanya adri. Ma kuntu adri qabla azzati mal buka. Batal amal adri ke mal buka. Kan ada mah. Kan ada siapa? Mal buka. Wala mujiati. Al buka marfu itu. Karena batal amalannya adri. Tapi malah atau wala mujiatil qalbi hatta tawallat. Mujiati. Dibaca apa itu? Dibaca apa itu? Nasab. Atop ke mana? Atop kepada mahalnya siapa? Al-buka. Mahalnya al-buka mansub. Fa maka dia mengatopkan itu Kusayir. Dia mengatopkan mujiati dengan nasab di atas mahal ucapanmu mal buka yang telah digantung dari beramal padanya ucapannya adri. Paham kan? Ucapannya adri. Selesai. Bab dona dan teman-temannya. Masya Allah. Dengan ini selesai mubtada khobar dan apa saja yang terkait dengannya. Iya, dari amil-amil yang masuk padanya. Setelah itu tinggal fa'il dan naibul fa'il. Fa'il dan naibul fa'il. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Ada pertanyaan? Yusuf? Tadi? Kalau antum tidak ada. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.